Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya. Pada pertemuan kelas online hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kesempatan hari ini Ibu ingin memberikan materi mengenai kenakalan remaja. Di sini ada yang tahu nggak pengertian dari kenakalan remaja itu apa? Baik, Susi silakan. Iya, betul. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja, baik dilakukan secara sendiri maupun secara kelompok yang bersifat melanggar ketentuan norma hukum dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Kenakalan remaja terjadi pada rentan usia 13 sampai 17 tahun. Kemudian ada jenis-jenis dari kenakalan remaja. Di sini ada yang tahu nggak? Kemudian jenis-jenis kenakalan remaja. Jenis-jenis kenakalan remaja itu ada pada kenakalan remaja di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pada lingkungan keluarga, ada yang tahu nggak kasus kenakalan remaja ini seperti apa? Iya, baik, silakan Budi. Tidak mendengarkan nasihat orang tua, ya itu merupakan bentuk kenakalan yang masih sering saja terjadi ya pada anak yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Kemudian ada lagi yang tahu tidak menaati perintah orang tua, ya itu merupakan bentuk kenakalan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Kita sebagai seorang anak itu harus selalu tetap mendengarkan apapun yang diperintahkan orang tua, apapun yang diinginkan orang tua kita. Kemudian bentuk kenakalan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, ada yang tahu apa? Iya, silakan Anton. Ya, meninggalkan pelajaran sebelum jam pelajaran usai itu termasuk sering disebut dengan membolos ya. Itu merupakan bentuk kenakalan yang masih saja sering dilakukan oleh siswa yang sudah malah dianggap biasa gitu ya, yang seharusnya itu tidak boleh, tidak patut untuk ditiru. Ada lagi yang tahu? Membawa senjata tajam, ya itu merupakan bentuk kenakalan yang sudah melanggar aturan atau norma yang ada di sekolah. Hal itu juga dapat membahayakan untuk warga sekolah dan untuk dirinya sendiri. Kemudian ada lagi? Ya, silahkan Raya. Meminta paksa uang saku teman, ya itu merupakan bentuk pemalakan ya. Meskipun hanya memintanya 1.000 atau 2.000, itu juga merupakan perilaku yang tidak baik untuk dilakukan seorang siswa kepada temannya sendiri. Kemudian ada bentuk kenakalan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga, yaitu lingkungan masyarakat. Biasanya yang kalian temui itu kan bentuk kenakalannya seperti apa? Contohnya, ya ikut balapan liar. Anak-anak remaja sekarang masih saja ikut-ikutan ya, ikut-ikutan balapan yang itu bisa saja membahayakan orang di jalan ataupun membahayakan dirinya, dan itu merupakan bentuk pelanggaran yang bisa melanggar hukum juga. Ada lagi yang tahu? Iya, Raya, apa? Balapan udah tadi, terus ada lagi ikut tawuran. Ya, tawuran juga dapat mengganggu dan meresahkan warga sekitar ya, dapat mengganggu masyarakat, dan itu juga dapat melukai dirinya, dan kita harus menghindarkan hal itu. Kemudian bentuk kenakalan yang sering kita temui di dalam ruang lingkup remaja ini. Yang pertama ada penyalahgunaan narkoba.
fungsi utama dari narkotika itu kan sebenarnya sebagai analgetik untuk mengurangi rasa sakit dan penenang yang hanya digunakan di dalam rumah sakit atau orang yang menderita sakit berat. Jika seseorang menggunakan narkoba itu dapat membahayakan untuk tubuhnya yang dapat menyebabkan ketergantungan, dan itu dapat menimbulkan seseorang ingin ingin melakukan cara apapun untuk mendapatkan benda tersebut, dan itu tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian ada perilaku seksual sebelum menikah. Perilaku seksual di luar nikah terjadi di kalangan remaja sebagai akibat masuknya kebudayaan barat. Perilaku seksual di luar nikah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial pada masyarakat Indonesia. Hubungan seksual di luar nikah merupakan menurut agama merupakan tindakan atau bentuk dosa besar. Kemudian yang ketiga ada perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar dapat merusak dan memperlemah persatuan dan kesatuan para pelajar dan merusak nilai-nilai sosial. Ada lagi juga bentuk kebut-kebutan di jalan, yaitu mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan maksimum yang ditetapkan, sehingga dapat mengganggu bahkan membahayakan pemakai jalan yang lain juga mengendarai itu sendiri. Peredaran pornografi di kalangan pelajar, baik dalam bentuk gambar-gambar cabul atau tidak senonoh, majalah dan cerita porno yang dapat merusak moral anak, sampai peredaran obat-obatan perangsang nafsu seksual, kontrasepsi, penyalahgunaan barang-barang elektronik. Kemudian ada lagi anak-anak yang suka pengrusakan terhadap barang-barang atau milik orang lain. Itu tidak boleh dan tidak patut untuk dicontoh ya. Seperti melakukan pencurian, terus mencoret-coret atau mengganggu keindahan lingkungan, mengadakan sabotase gitu ya. Ada lagi bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi, yaitu membentuk kelompok atau geng dengan ciri-ciri dan tindakan yang menyeramkan, seperti kelompok bertato, kelompok berpakaian acak-acakan, black metal, dan geng motor seperti gangster ya. Berpakaian dengan mode yang tidak sesuai itu juga dapat memicu dari adanya kenakalan remaja ini, seperti memakai rok mini, you can see, memakai pakaian yang serba ketat sehingga terlihat lekuk tubuhnya, yang hal itu dipandang kurang sopan di mata lingkungan maupun masyarakat dan dapat memicu orang lain untuk berbuat kejahatan yang akhirnya membahayakan diri remaja yang bersangkutan. Kemudian ada penyebab kenakalan remaja. Perilaku yang sering disebut nakal merupakan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari remaja itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Faktor internal ada dua, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas itu biasanya yang pertama itu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi keduanya. Kemudian ada kontrol yang lemah. Remaja yang tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima akan tersesat pada perilaku yang disebut nakal tadi. Begitupun bagi mereka yang sudah mengetahui perbedaan keduanya, tapi tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian ada faktor internal nih. Ada yang tahu nggak? Maksudnya faktor eksternal dari terjadinya kenakalan remaja ini. Baik, silahkan Rasya. Keluarga dan percayaan orang tua, ya betul sekali. Dan karena perceraian orang tua, mungkin bentuk perhatian orang tua kepada anak menjadi
kurang maksimal ya, dan orang tua seharusnya selalu memberikan pengawasan kepada anaknya. Terus kemudian ada pendidikan yang salah dari keluarga juga menjadi akibat dari kenakalan remaja tersebut, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak. Ada lagi yang tahu faktor eksternal apa yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja? Ya, pendidikan agama pada sistem pendidikan yang kurang memadai. Pada kenyataannya memang alokasi waktu pendidikan agama di lingkungan pendidikan negara kita masih relatif sedikit ya. Meskipun standar nilainya untuk pembelajaran agama itu tinggi, tetapi nilai-nilai tingginya itu masih berhamburan gitu. Sengaja didongkrak agar para murid tidak dicap tidak agamis dan tidak bermoral, dan hal itu menyebabkan kasus-kasus kenakalan remaja sangat rentan terjadi pada siswa. Semua ini karena benteng iman, ketakwaan, dan akhlak para siswa yang sangat rapuh karena pendidikan religi yang tidak memadai. Ada lagi penyebab dari kenakalan remaja itu yaitu kemajuan teknologi di era globalisasi menunjukkan pengaruh dahsyat sebagai faktor penyebab kenakalan remaja ini. Teknologi merupakan ibarat pisau yang bermata dua yang bisa melukai pemakainya sendiri. Teknologi merupakan media untuk mempermudah hidup manusia, tetapi teknologi juga mempunyai potensi merusak apabila tidak dipergunakan secara bijak. Namun, kita juga tidak dapat mempermasalahkan kemajuan teknologi karena teknologi diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia, tergantung bagaimana manusia tersebut mempergunakannya, apakah memanfaatkannya dengan baik atau malah menyalahgunakannya. Kemudian ada gejala-gejala yang dapat memperlihatkan hal-hal yang mempengaruhi kenakalan remaja. Ada yang tahu gejala-gejala yang dapat dilihat yang mengarah pada kenakalan remaja? Iya, silahkan, Dodi. Iya, betul. Anak yang tidak disukai oleh teman-temannya yang sehingga anak itu merasa menyendiri. Biasanya anak itu kan anak yang melakukan kenakalan remaja kan memang sering mengganggu atau menyakiti teman-temannya, dan hal itu dapat menyebabkan anak itu dihindari oleh teman-temannya karena mungkin teman-teman lain merasa anak yang melakukan kenakalan ini merasa berbahaya kalau ada di sekitar mereka. Ada lagi yang tahu? Iya, betul. Sering menghindari diri dari tanggung jawab. Ya, anak yang sering melakukan kenakalan kan memang sering melakukan rusuh ya, dan itu mereka tidak mau bertanggung jawab, malah ingin membuat kerusuhan kembali, kerusuhan lainnya yang malah bertubi-tubi. Bukannya masalah satu selesai, tapi malah akan menambahkan masalah yang baru. Kemudian ada solusi yang untuk menangani masalah terjadinya kenakalan remaja. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mencegahnya semakin meningkatnya masalah yang terjadi pada remaja. Peran orang tua dan guru ini sangat penting. Yang pertama yaitu peran orang tua. Orang tua seharusnya menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak prenatal dan balita. Itu merupakan usia yang sangat rentan yang dapat memberikan pengaruh anak ke depannya. Dia akan menjadi anak yang lebih baik atau malah menjadi anak yang kurang baik gitu ya. Makanya dengan menanamkan pola asuh yang sedini mungkin itu dapat mengurangi terjadinya perilaku yang kurang baik pada anak. Kemudian orang tua harus membekali anak dengan dasar moral dan agama. Itu merupakan salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan anak kepada orang tuanya. Maksudnya yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Ada juga menjalin kerjasama yang baik dengan guru.
orang tua diharapkan untuk selalu mengkoordinasikan kepada guru mengenai apa yang dilakukan anak di sekolah dan apa yang dilakukan anak di rumah itu apakah sesuai atau berbeda dengan yang dia lakukan di rumah dan di sekolah. Itu dapat menjadi bahan perhatian orang tua maupun guru. Kemudian peran guru yaitu menjadi sahabat dengan siswa. Ini merupakan bentuk pendekatan seorang guru supaya bisa memperhatikan siswanya ya, dapat memperhatikan perilaku siswa itu baik atau buruknya, itu supaya lebih ramah ya. Terus kemudian menciptakan kondisi sekolah yang nyaman. Hal itu juga penting dilakukan ya. Menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga. Ini merupakan bentuk supaya anak tidak melakukan bentuk kejahatan, supaya anak atau siswa itu dapat mengisi waktu-waktunya untuk sesuatu hal yang positif. Kemudian ada juga meningkatkan peran dan pemberdayaan guru. Ya, ini bukan hanya guru BP saja, tetapi guru mapel juga diharapkan mampu untuk berperan menjadi guru yang baik kepada siswanya. Kemudian ada bentuk remaja dan perilaku hidup yang sehat. Ada yang tahu nggak di sini sikap atau hidup sehat seorang remaja yang seharusnya itu seperti apa? Baik, silakan Alex. Mengerti tujuan hidup, ya. Sebagai remaja kita harus sudah tahu nih, sudah punya rencana tujuan hidup kita ke depannya itu seperti apa, sehingga kita tidak mungkin menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dirasa merugikan untuk dirinya ya. Kemudian ada lagi bentuk perilaku yang sehat itu seperti bergaul dengan bijaksana. Sebagai seorang remaja kita juga harus memilih lingkungan pertemanan yang baik supaya kita juga memperoleh efek yang baik pula untuk kita maupun orang-orang di sekitar kita. Terus memperbaiki diri itu juga merupakan termasuk remaja yang berperilaku sehat, karena dia dapat menyadarinya bentuk perilaku yang baik itu seperti apa, bentuk perilaku yang buruk seperti apa, dan itu mereka bisa, anak-anak bisa menyaringnya dan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian dalam masa remaja merupakan masa dalam perjalanan menuju, sehingga dapat dilihat segalanya masih dalam proses dan tidak berada dalam kutub atau masa anak-anak dan dalam kutub atau masa dewasa. Dalam perjalanan menuju ini yang sering ditonjolkan yaitu fisik yang kuat, kemudian ada emosi yang cepat tersinggung, yang ketiga yaitu sering mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Masa remaja itu masih sering melakukan hal tersebut. Kemudian ada upaya untuk mengatasi kenakalan remaja. Kegagalan mencapai identitas, peran, dan lemah kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan ya. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, dan mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap remaja ini. Adapun upaya yang dapat diatasi atau upaya yang dapat dilakukan yaitu kemampuan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga terciptanya keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Yang kedua, remaja didik untuk pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan dikomunikasikan masa remaja yang harus bergaul. Ketiga, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh
jika ternyata teman sebaya atau komunikasi yang ada tidak sesuai dengan harapan. Nah, sekarang Ibu ingin membentuk beberapa kelompok kecil setelah materi sesuai. Nah, sekarang Ibu ingin membentuk beberapa kelompok kecil yang nantinya tugasnya adalah mencari 3 kasus kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian mengenai kasus tersebut, termasuk ke dalam kenakalan remaja yang seperti apa, kemudian menemukan cara atau solusi yang dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut dan pencegahannya. Setelah itu, masing-masing kelompok melakukan presentasi dari hasil diskusinya di depan kelas. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk presentasinya kita lakukan pada minggu depan ya, karena batas waktu pembelajaran pada hari ini sudah hampir habis. Nanti Ibu kasih pembagian kelompoknya, anggota kelompoknya Ibu kirimkan di WA group. Setelah itu kalian dapat melakukan diskusi mengenai tugas yang telah Ibu berikan tadi ya. Ibu usaikan pembelajaran hari ini dan kita bertemu lagi minggu depan pada jam yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.